Kita meluangkan sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita tuh nggak memperdulikan keluarga kita. Bukan berarti kita menomorduakan keluarga kita. Bayangkan 20%. Nah, Dok, sekarang gini nih. Mungkin audiens kita yang nonton pada malam hari ini ada yang mungkin lagi dirawat di rumah sakit, ya mungkin lagi isoman dan lain-lain dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gini, Dok, dari Bu Dokter sendiri ada nggak sih pesan untuk para yang saat ini lagi pada ngalamin COVID, pesan untuk gimana cara menjaga kesehatan mental tetap sehat pada saat lagi menderita COVID gitu, Dok? Ya, kalau saran saya yang pertama kali adalah kurangi intensitas megang handphone yang isinya adalah grup-grup sosial media yang nggak jelas. Karena apa? Misalnya kita nge-share nih, mohon izin saya nggak bisa ikut kegiatan karena saya sedang isoman. Wah, nasehat itu banyak banget. Iya kalau nasehatnya bagus. Kalau toxic positivity gitu ya. Ya benar. Semua ngasih tahu. Apalagi maaf nih, grup warga. Wah. Nah, itu semua ngasih tahu gitu ya. Minum jahe campur oli, minum minyak kayu putih. Mending, Dok, kalau sarannya suruh coba, Dok, maaf kata nih. Aku join di grup keluarga. Itu sarannya ya Allah. Tapi daripada aku dicoret dari kartu keluarga ya, jadi aku tahan aja. Disuruh minum teh campur minyak kayu putih, apa enggak meninggal di tempat itu, Dok? Buset deh, bener. Belum lagi grup-grup yang isinya adalah grup gibah papan atas ya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi supaya bisa sembuh dari COVID harus mulai cicilan tas Hermes. Nah, itu kan repot. Berat ya, ada nambah pikiran. Ya, grup-grup seperti itu yang kemudian membuat kita ini merasa kayak overwhelmed dengan toxic positivity tadi. Kemudian belum lagi saran-saran itu membuat otak kita ini lelah. Duh, jangan-jangan obat yang dikasih dokter nggak tepat nih. Duh, harusnya aku ngikutin ini nih, harusnya aku ngikutin ini. Dan bingung, akhirnya otak kita yang bagian depan, bagian pengambil keputusan, itu nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat, gitu. Sehingga kita menggunakan semua source hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan akhirnya kita jadi bingung sendiri. Jadi, kalau misalnya mau memegang handphone, tujuannya untuk nonton film yang lucu-lucu gitu ya. Atau misalnya untuk melihat hiburan, tapi jangan baca tentang COVID terlalu banyak, apalagi yang dari grup-grup nggak jelas gitu. Nah, saya juga menyampaikan kepada para follower saya untuk membatasi jam mengakses grup. Berapa lama? Maksimal 2 jam dalam sehari. Batasi waktunya, batasi sumbernya gitu. Jadi kalau mau ngikuti informasi soal COVID-19, pastikan ini dari sumber yang terpercaya. Apakah dari dokter, apakah dari source misalnya lembaga seperti Kementerian Kesehatan, WHO gitu ya. Jangan dari University of WhatsApp atau University of Gibah. Itu susah banget. University of grup keluarga. Wah, betul. Langsung pada lebih pinter daripada dokternya soalnya. Nah, Dok, berarti saran buat teman-teman yang lagi perawatan COVID, satu, pegang handphone, kurangin terlebih kalau ngelihat informasi-informasi yang udah nggak perlu gitu, jaga pikiran. Terus yang kedua, apalagi, Dok, kira-kira, Dok? Yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan kondisi mental yang baik adalah istirahat yang betul-betul cukup. Jadi ini penting gitu. Teman-teman kalau lagi isoman itu kayaknya yang penting kan tidur, Dok. Saya tidur 8 jam. Jam berapa tapi tidurnya gitu. Kenapa sih kita penting banget bahas jam tidur? Jam tidur itu tidak bisa dipindah tidur malam jadi tidur siang. Karena ada zat yang hanya bisa diproduksinya itu malam hari di saat kita tidur dalam. Namanya human growth hormone. Nah, human growth hormone ini penting banget untuk teman-teman yang sedang dalam kondisi isolasi mandiri COVID-19 karena dia fungsinya untuk memperbaiki zat-zat yang rusak di otak kita, di badan kita gitu. Jadi untuk repair sebagai reparasi. Kalau itu nggak diproduksi, maka kesembuhannya juga akan lama. Jadi tidur itu sebaiknya di antara jam 9 malam sampai paling nggak jam 4 pagi. Kalaupun misalnya mau bangun sholat atau bangun tengah malam harus bisa tidur kembali gitu. Karena kalau digantikan tidur siang tidak akan membantu mengembalikan zat yang tadi itu bisa diproduksi di malam hari. Tidur itu menjadi bagus syaratnya bangun tidur seger, kemudian bangun tidur rasanya kayak sudah hilang capeknya. Tapi kalau bangun tidur kan masih capek, mungkin tidurnya tadi tidak tidur yang kualitas baik. Begitu Mbak Citra. Oke, menarik nih. Nah, Dok,
kalau misalnya kita mau ngelakuin self assessment nih, mental health Ya. sendiri gitu ya, self assessment. Ada nggak sih yang harus kita aware pada diri kita sendiri? Jangan-jangan gue udah ngalamin depresi nih, gitu. Saya tadi aku tuh baca postingan Bu Dokter, ada Ya. gejala mood, gejala kognitif, sama gejala apa gitu. Nah, itu bisa dijelasin nggak dok? Ya, jadi orang tuh berpikir Mbak Citra yang namanya depresi itu sedih gitu ya. Saya nggak sedih kok dok, saya nggak depresi gitu. Padahal Jangan depresi kita ketawa-ketawa kayak gini ada gejala depresi. ternyata sebenarnya ya. lanjut dok, sorry lanjut Ya, dok. jadi nggak harus sedih gitu. Saya selalu menyampaikan yang penting cek dulu satu. Karena kita sebagai manusia kan bekerja pakai pikiran. Kita udah mulai ada gangguan pikiran nggak? Gangguan pikiran itu tadi yang saya sebut kognitif ya. Susah konsentrasi. Jadi gampang lupa gitu ya. Kemudian ngambil keputusan susah. Ini beberapa pasien yang sedang isoman atau beberapa pasien saya yang penyintas itu konsultasi ke saya keluhannya itu Mbak Citra. Dok, saya tuh lagi tengah-tengah masak gitu ya. Kemudian saya ngerjakan yang lain sampai masakan saya gosong gitu. Kemudian ada juga pasien yang mengatakan saya tuh mondar-mandir 3 kali hanya demi nyari kunci mobil yang ternyata saya kantongin. Jadi gangguan konsentrasi, gangguan memori, gangguan kognitif ini bisa merupakan tanda-tanda dari kondisi depresi. Jadi nggak harus sedih gitu. Waduh, Nah bedanya terus. betul gangguan depresi yang ke arah gangguan cemas sama depresi yang ganggu kognitif. Bedanya apa? Kalau depresi itu mau konsentrasi aja susah. Kalau yang cemas ini saking banyaknya yang dipikir, jadi bingung milih mana yang penting. Gitu. Oke. Jadi sama-sama terganggu konsentrasinya, tapi penyebabnya itu dia berbeda. Nah, kemudian permasalahan tidur. Kalau orang depresi, itu gangguannya, dia tidur bisa, tetapi terbangun di tengah malam, atau terbangun terlalu pagi, gitu. Kalau orang semua cemas, nih kayaknya aku depresi nih, aduh. Kalau orang cemas, itu mau tidur aja nggak bisa, atau terbangun tengah malam tiba-tiba nggak bisa tidur lagi. Nah, ciri-ciri depresi yang juga teman-teman bisa lihat secara mudah adalah apakah dalam 2 minggu terakhir ini ada yang namanya mimpi buruk. Gitu ya. Apakah mimpi buruk itu ketemu orang yang sudah meninggal, dikejar-kejar setan gitu ya, atau bahkan mungkin ada di gedung tinggi didorong sampai dengan jatuh gitu, atau kemudian dipersekutori, dikejar-kejar orang, atau misalnya dilakukan perbuatan buruk pada dia gitu. Atau bisa juga yang namanya sleep paralysis. Nah, sleep paralysis ini apa sih? Sleep paralysis ini ketindihan. Kalau bahasa Jakartanya apa Mbak Citra? Ketindihan. Ada ya, ketindihan ya. Jadi kayak kita itu udah bangun, udah melek, tapi nggak bisa nafas, nggak bisa gerakin badan gitu. Tiba-tiba kayak kecekik, baru kita bangun, sampai napasnya susah. Nah, itu ketindihan namanya. Jadi kalau ada nightmare, mimpi buruk atau ketindihan dalam 2 minggu terakhir, nah kemungkinan ada gangguan mood nih yang kita alami. Jadi kayak gitu clue-cluenya, Mbak Citra. Berarti kesimpulannya ada yang jenisnya gangguan mood, ada yang jenisnya gangguan kognitif, Ada sama yang fisik. gangguan fisik ya. Kalau yang fisik itu gimana bedain antara ini gangguan fisik karena emang kita depresi atau ini gangguan fisik karena long COVID, Dok? Ya, jadi contoh nih, kalau misalnya teman-teman ini mengalami kondisi yang depresi kemudian memunculkan kondisi gangguan fisik, itu dengan aktivitas itu justru menjadi lebih enak, gitu. Jadi aktivitas tidak memperberat keluhan. Tapi kalau long COVID, aktivitas yang dilakukan memperberat keluhan. Contoh misalnya, kalau lagi diam, lagi gak ngapa-ngapain, kok rasanya nafas susah, sesak nafas gitu ya. Rasanya badannya nggak enak. Terus dicoba untuk jalan-jalan ke mall, kok seseknya sembuh ya? Ke mall tapi. Misal. Atau dipakai ngecek grup gibah, kok seseknya sembuh gitu ya. Ah, berarti buka lambe tuh kok sembuh. Nah, iya. Nah, itu membedakannya seperti itu. Apakah keluhan fisik yang kita alami ini merupakan keluhan fisik dikarenakan mental kita, artinya itu bukan bentuk kondisi fisik yang sebenarnya dari long COVID, atau yang long COVID sebenarnya, begitu Mbak Citra? Iya, karena takut salah paham ya dok, mana yang psikosomatis, mana yang emang ini gangguan dari long COVID-nya. Jadi bedanya jelas ya teman-teman. Kalau psikosomatis biasanya kita bawa beraktivitas yang lain hilang, gitu ya dok ya? Betul. Tapi kalau long COVID
kita alihkan dengan aktivitas lain, tetap berasa gejalanya gitu ya dok ya? Ya, betul banget Mbak Citra. Aku jadi khawatir nih, kayaknya aku ngalamin yang gejala yang tengah, apa kan gejala mood, gejala kognitif kayaknya. Ya ampun. Ya nanti kita konsul khusus untuk yang itu dok. Nah, Boleh, ini boleh. dok, aku mau tanyain hal yang mungkin agak sensitif karena siapa Ya. tahu audiens kita di sini ada yang mengalami kehilangan anggota keluarga yang tercinta karena mungkin COVID. Nah, mungkin ada tips nggak dok menghadapi trauma kematian gitu, seperti itu gimana dok? Ya, saya selalu menyampaikan kepada klien saya yang mengalami kehilangan ya, diterima dulu bahwa orang yang kita sayangi ini memang sudah meninggalkan kita. Jangan jangan denial. Nggak percaya bahwa mamah meninggal, nggak percaya bahwa papa meninggal. Kemudian berhenti menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita itu di saat kehilangan seseorang yang muncul adalah guilty feeling. Kemarin kenapa ya pada saat mereka masih hidup kok aku nggak ngelakuin A, B, C, D gitu ya. Kayaknya masih kurang nih pengabdianku kepada mereka. Aku ngerasa nggak bisa kasih apa yang seharusnya bisa aku kasihkan kepada mereka gitu. Nah pikiran itu sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita mencoba untuk berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi pada keluarga kita yang meninggal gitu. Meninggal itu apa sih sebenarnya? Meninggal itu kan bentuk kembali kepada pencipta. Kita memang kehilangan. Tetapi untuk orang yang pergi ini sebenarnya adalah satu perjalanan untuk kembali ke tempat yang paling baik. Gitu. Karena seperti kita tahu bahwa tempat yang paling baik adalah di sebelah pencipta. Di sana nggak ada orang nyinyirers, nggak ada ngeyelers gitu ya. Di sana juga nggak ada virus COVID-19 gitu. Saya selalu menyampaikan ini kesannya kayak joking, kayak bercanda, tapi sebenarnya meninggal itu adalah satu proses kembali ke tempat yang paling baik. Jadi di saat kita merasa kehilangan, nggak apa-apa, memang kita kehilangan orang yang kita sayang, tetapi perlu kita ingat bahwa orang yang kita sayangi ini, sekarang ini berada di tempat yang paling baik. Tidak ada satupun tempat di dunia yang lebih baik daripada di sebelahnya. Jadi sebenarnya kebahagiaan untuk yang pergi, dan kadang-kadang kita yang merasa kehilangan, dikarenakan kita merasa sedih tadi terhadap apa yang mungkin belum sempat kita berikan kepada mereka. Tapi ada doa yang bisa kita kirim ya Mbak Citra ya. Ada hal-hal yang bisa kita berikan bentuk-bentuk legacy, tinggalan mereka, apapun itu yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan kehidupan kita. Begitu Mbak Citra. Nah, itu dok, kalau seperti itu ya, kita tuh proses penyembuhan hati gitu ya, dari orang yang kehilangan. Soalnya aku belum pernah mengalami, cuma aku bayanginnya aja udah nangis, jadi aku nggak berani gitu ngebayanginnya juga. Itu proses penyembuhannya bisa berapa lama sih dok, sampai kita bisa move on gitu loh? Ya, sebenarnya kalau standar, kita dari mulai kehilangan sampai membaik, itu paling enggak 6 bulan. Jadi memang nggak cepat. Di saat kita 6 bulan proses itu, bisa kita sudah membaik dalam 1 bulan, kemudian kita terpicu lagi dan kita sedih lagi. Itu sangat mungkin. Contoh misalnya kita melihat tempat biasa di mana kita makan sama orang tua kita ingat kita sedih lagi. Atau misalnya kita teringat kita ada janji yang belum terselesaikan, kemudian kita sedih lagi. Ya, tetapi secara normal itu 6 bulan akan membaik dengan sendirinya. Tetapi kalau ternyata dalam jangka waktu 2 minggu, ya, teman-teman kemudian mengalami perasaan bersalah yang sangat, kehilangan yang sangat, sampai nggak bisa tidur, sampai ngalamin gangguan konsentrasi, atau sampai punya pikiran bersalah dan ingin mengakhiri hidup, itu jangan nunggu 6 bulan, langsung datang ke tenaga profesional. Gitu. Indikator depresi kita mulai berbahaya apabila satu, sudah ada perasaan tidak berguna, merasa tidak ada jalan keluar, dan kemudian yang satunya adalah punya pikiran buruk terhadap dirinya, apakah melukai diri sendiri, sampai kemudian mengakhiri hidup. Begitu Mbak Citra. Aduh ya Allah, turut prihatin ya buat teman-teman semua yang merasa kehilangan. Iya. Sama saya juga sebenarnya pada kesempatan ini mau menyampaikan duka cita buat teman-teman semua yang kehilangan, khususnya untuk teman saya dok. Teman saya itu dokter juga. Iya. Jadi beliau itu pada saat saya isoman, beliau tuh bantu mantau keluarga saya via online dalam kondisi ibunya beliau itu lagi dalam ICU dok. Nah ternyata kami sama-sama berjuang, tapi endingnya beda. Jadi alhamdulillah keluarga saya membaik, cuma ibunya beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah problemnya adalah saya sedihnya teman saya sampai sekarang
mungkin karena beliau juga dokter ya dok, ada perasaan Ya. guilty feeling yang sangat luar biasa Betul, gitu. Dia tuh betul, banyak betul. pengandaian gitu ke saya. Coba seandainya orang tua gue cepat dirawat di rumah sakit, seandainya cepat langsung masuk ICU, karena kemarin problemnya tuh di situ, susah cari, beliau yang dokter aja susah cari rumah sakit, Betul, cari ICU tuh betul. sulit. Ya, Sampai sekarang tuh teman aku masih pengandaian seperti itu, cuma kan aku nggak ada yang bisa aku lakukan selain cuma bilang ya, ya peluk ya, gue pokoknya sending al-fatihah buat ya gitulah. Jadi aku sampai sekarang lagi berdoa banget semoga teman aku tuh bisa cepet move on, bisa kembali berkarir, karena karir dokternya tuh cemerlang banget gitu. Jadi ya. aku juga merasa berterima kasih banget sama dia yang udah nolongin aku, dia lagi susah masih bisa nolongin aku. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi mengalami duka cita yang mendalam, aku sendiri ikut mendoakan supaya cepat healing, cepat kembali semuanya bisa Ya. beraktivitas seperti sedia kala. Dan sesuai pesan dari dokter Santi, kalau mulai ada gejala yang depresi sampai yang tadi ada poin-poin merasa tidak berguna bahkan sampai ingin Ya. bunuh diri, jangan ragu untuk langsung cari bantuan tenaga ahli supaya Ya. ada pendampingan gitu. Insya Allah semuanya Betul. bisa cepat baik gitu ya. Betul. Teman-teman semua Iya. semoga bisa segera survive ya. Ya. Jadi Nah, fasenya terus- tadi kalau lagi seandainya itu namanya fase Yes. bergaining tuh Mbak Citra. Iya lagi bargaining gitu, masih jauh Iya, loh lagi- fasenya, berarti karena fasenya pertama denial, habis denial Dua baru bargaining dulu. Ya, denial, anger, bergaining, kemudian sadness dan acceptance. Tapi sebenarnya tinggal 2 step lagi. Oh, tinggal 2 Apa step yang bisa lagi. kita berikan saat teman kita lagi dalam fase bergaining? Kita berikan referensi terkait hal baik apa sebenarnya yang sudah pernah dia lakukan kepada orang tuanya gitu. Oh gitu. Jadi saat ini di pikirannya adalah guilty feeling, rasa salah, apa yang kulakukan ini harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Kita minta dia menarik ke belakang hal-hal baik apa saja yang sudah pernah dia berikan kepada orang tuanya, dan tentu saja kita tahu bahwa kita itu berada dalam posisi kayak kemarin ya, bukan sebagai decision maker gitu. ICU nggak bisa kita siapin sendiri kan, kita butuh rumah sakit gitu. Meskipun kita dokter, kita nggak punya cukup power untuk menghandle semuanya sesuai apa yang kita inginkan. Banyak faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalaupun misalnya memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita ini bukan sebagai satu-satunya sumber atau satu-satunya faktor yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Begitu Mbak Citra. Ya oke, aduh ya makasih banyak dok buat masukannya, karena itu berarti Ya. juga buat saya yang lagi mendampingi dia dalam duka citanya, Betul, ditambah betul, saya juga betul. ngerasa dia Ya. banyak ngebantu banget gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku, habis ini kita akan beralih ke pertanyaan netizen nih dok. Ya, Nah kalau netizen. dari netizen lagi, tapi netizen di sini alhamdulillah semuanya kritis-kritis nih dok. Ini pertanyaannya udah banyak banget yang masuk. Nah dok, sebetulnya nih setelah kita misalnya udah ngalamin badai COVID ya, ini kan alhamdulillah di rumah aku sendiri badai COVID udah mulai mereda, bahkan kita udah mulai bisa kembali beraktivitas normal. Ya. Sebetulnya boleh move on gak sih dok? Maksudnya gini, aku sendiri kan setelah keluarga semuanya well handled, alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk sehat lagi, berkumpul lagi. Nah terus aku tuh punya plan, oke, aku harus move on dari semua ini karena aku harus kembali kerja, iya, terus Ya. berkarya, iya juga ada banyak tuntutan yang harus aku lakuin gitu. Menurut Bu Dokter nih, boleh move on gak sih? Atau kalau kita move on itu tuh malah kebangetan banget sih, kemarin abis kena COVID move on gitu. Iya, nggak ada kata-kata kebangetan sih untuk melanjutkan kehidupan kita sesegera mungkin gitu. Apalagi kalau memang kita ini tipe yang biasa bekerja keras, biasa sibuk gitu ya. Sebenarnya dengan beraktivitas dan itu nggak memperburuk kondisi fisik kita, misalnya emang sudah diperbolehkan oleh dokter, kita emang harus segera start gitu. Kenapa? Karena kita butuh lagi munculnya zat-zat bergembira itu dari pekerjaan kita ya. Kan kita kerja, ada hasil, kemudian kita mungkin mendapatkan respon seperti yang kita inginkan. Nah, endorfin dan kemudian dopamin yang muncul di otak kita itu juga membantu untuk sistem kesembuhan lebih cepat. Jadi nggak masalah kalau misalnya Mbak Citra mau segera move on gitu. Karena kita juga butuh tadi refreshing di kepala kita dengan mengerjakan kembali hal-hal yang dulu pernah kita kerjakan gitu. Iya, alhamdulillah deh kalau dibilang boleh. Yang penting tetap Boleh. usahakan patuhi, udah bukan 3M ya, 5M ya berarti sekarang ya dok ya. 5M 3T ya. 5M 3T ya itu 5 teman-teman. miliar Oke. 3 triliun tuh. Bukannya udah nanti salah ngomong lagi aku ya.
Memaafkan orang itu tidak sama dengan memaafkan orangnya, tapi memaafkan peristiwanya.